Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan berkenaan dengan keyakinan atau sifat yakin, ya. Atau dengan bahasa Indonesianya yakin itu keteguhan hati, ya, pendirian yang kokoh, yang kuat, ya. Gitu. Kemarin telah kita sampaikan bahwasanya keteguhan hati itu merupakan pemberian dari Allah Jalla wa'ala, anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Makanya kita mesti minta kepada Allah untuk dianugerahi keteguhan hati, pendirian yang kokoh. Seperti itu. Betul nggak? Ini biar dirangkum dulu yang lalu. Kemudian sebab-sebabnya untuk menguatkan keteguhan hati atau keyakinan, atau dengan istilah lain merealisasikan keyakinan, yang pertama adalah dengan ilmu. Di mana ilmu itu mencakup ilmu tentang Allah, ilmu tentang diri, ilmu tentang makhluk. Gitu. Kalau kita sudah mengenal Allah, mengenal diri kita, mengenal makhluk, tentu hati kita akan menoleh hanya kepada Allah, tidak kepada diri, tidak kepada makhluk. Jadi keteguhan hati akan tumbuh, pendirian yang kokoh akan tumbuh. Sebagai pencekan kepada diri kita, mana sih sebenarnya keteguhan hati itu, kepada Allah apakah kepada apa yang dijanjikan oleh manusia. Nah, untuk mengetahui kadar pengenalan kita kepada Allah, lihatlah kepada apa yang dijanjikan Allah dan apa yang dijanjikan manusia. Kemanakah hati Anda lebih percaya? Gitu. Apa yang dijanjikan Allah nggak kelihatan. Apa yang dijanjikan manusia kadang nampak. Kadang yang dijanjikan manusia menyelisihi. Kalau apa yang dijanjikan Allah tidak akan menyelisihi. Sekarang cek. Lihat diri kita. Lebih percayaan kemana? Kepada apa yang dijanjikan oleh Allah? Apakah kepada apa yang dijanjikan oleh manusia? Ya, itu bahan pikiran dan perenungan bagi kita semuanya. Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, keteguhan hati, pendirian yang kokoh adalah penguat di saat kita ditimpa kelemahan. Keteguhan hati, keyakinan menjadi penerang di saat kita gelap. Gitu. Dan berbagai macam manfaat yang terkandung dari sifat ini. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala mengkhususkan kepada orang-orang yang yakin petunjuk dan kebahagiaan. Allah berfirman, "Walladzi wabil akhirati hum yuqinun." Dan kepada hari akhirat mereka yakin, teguh pendiriannya, kokoh, kuat. Kata Allah, dikhususkan kepada mereka orang-orang yang teguh hatinya, yang kuat pendiriannya, ya, yang yakin. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bagi mereka apa? Mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka, bimbingan hidayah dari Rabb mereka. Wa ulaika humul. Bagi mereka orang-orang yang teguh pendiriannya, bagi mereka yang
keyakinannya kokoh. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Subhanallah. Sekarang mau kita bagaimana nih? Insya Allah berusaha untuk menjadi orang-orang yang yakin, memiliki sifat keteguhan. Keteguhan hati itu tatkala iman masuk, menancap ke dalam hati, sanubari. Makanya keyakinan itu adalah iman secara keseluruhan. Kalau sabar itu setengah iman, betul kan? Kata ulama bahwasanya sabar itu setengah iman. Kalau yakin itu seluruh keimanan. Manakala cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, lihat keteguhan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di beberapa peristiwa Abu Bakar As-Siddiq teguh keyakinannya, prinsipnya. Salah satu contohnya ketika datang orang kafir Quraisy dalam rangka untuk meragukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar, tuh Muhammad mengatakan dia dinaikkan, dia diisrokan ke Baitul Maqdis dan dinaikkan ke langit hanya sekedap. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tujuan yang diungkapkan oleh orang kafir Quraisy kepada Abu Bakar As-Siddiq dalam rangka meragukan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau iman sudah masuk ke dalam hati, itulah keyakinan. Masuk ke dalam hati. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau itu yang dikatakan oleh Muhammad, saya membenarkannya, saya meyakininya. Tadinya mau menghembuskan keraguan-raguan, terhapuslah keinginan mereka. Betul gak? Keteguhan hati, kekokohan pendirian memiliki banyak keutamaan. Banyak sekali keutamaan yang dijelaskan oleh para ulama dan juga banyak buah-buah yang akan dirasakan oleh orang-orang yang yakin. Intinya ikhwah, cara untuk merealisasikan keyakinan keteguhan hati yang pertama adalah ilmu. Ya. Jelas bahwasanya keyakinan tidak bisa dibeli dengan harta. Tidak bisa diambil dengan kekuatan, karena itu merupakan pemberian Allah. Makanya kita disuruh oleh Rasulullah untuk minta keyakinan. Sallallahu al-yakin wal afiyah. Mintalah kalian kepada Allah keyakinan dan keselamatan. Karena keyakinan merupakan anugerah Allah. Cara merealisasikannya untuk mendapatkan keyakinan, yang pertama adalah dengan ilmu. Dan yang kedua, teman-teman yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, adalah dengan menepis berbagai macam godaan-godaan, lintasan-lintasan yang meniadakan keteguhan hati, keteguhan pendirian, dan keyakinan. Yang kedua adalah menepis berbagai macam lintasan dan godaan-godaan yang meniadakan keteguhan hati. Berarti yang menggoda kepada kita siapa? Syaitan. Berarti kita mesti berjuang melawan syaitan. Syaitan yang ada dalam diri, syaitan yang mungkelekan. Berarti perlawanan kita untuk melawan syaitan itu membutuhkan perjuangan. Karena setan itu selalu meragu-ragukan keyakinan. Dan juga pengikut syaitan juga sama.
seperti syaitan juga. Dari kalangan jin maupun manusia, kalau yang mengikuti langkah setan suka meragu-ragukan. Berarti untuk menepis berbagai macam godaan-godaan, ada dua tingkatan untuk melawan syaitan. Tingkatan yang pertama, melawan syaitan pada suatu perkara yang dilemparkan kepada kita dari godaan-godaan dan subhat-subhat dan lintasan-lintasan yang membuat hilangnya keyakinan di dalam hati kita. Karena seorang muslim tidak akan selamat dari berbagai macam lintasan-lintasan, godaan-godaan. Selalu ada, datang, selalu. Makanya hati itu kan berbolak-balik. Karena selalu terus. Kadang istiqomah, kadang taat, kadang berbuat maksiat, kadang berbolak-balik. Kenapa itu? Karena syaitan yang terus menggoda. Maka kita harus menepisnya. Siapapun itu, mau ustadz, mau ulama, mau siapapun, pasti akan ada lintasan-lintasan, godaan-godaan yang menyerang kita, yang mesti kita tolak, yang mesti kita tepis. Maka salah satu diantaranya, janganlah kita misalnya membaca buku-buku subhat, gitu. Nonton video-video yang berkenaan dengan hal-hal yang meragukan keyakinan kita. Begitu pula jangan kita berdebat dengan ahli-ahli subhat. Kalau kita tidak kuat, kita jadi hilang keyakinan kita dan terbawa dengan orang yang pintar untuk berdiskusi, gitu. Bahkan berusaha janganlah kita mendengar orang-orang yang suka meragu-ragukan keyakinan yang telah kita yakini, apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena agama itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diyakini dan ketaatan. Janganlah jadikan hati kita itu disodorkan kepada yang memutuskan keyakinan kita. Baik itu melalui internet yang ada sekarang itu banyak hembusan-hembusan orang-orang yang berusaha untuk meniadakan keyakinan yang sudah benar yang kita yakini. Contohnya seperti begini, kalau sering mendengar diberitakan, yang salah jadi benar, terbalik jadinya, betul? Sehingga keyakinan kita menyelisih apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena sering dengar, berbaliklah keyakinan yang kita yakini yang benar menjadi keyakinan yang menyelisih kebenaran, yaitu apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kita campakkan hati kita untuk mendengar yang norowetso, gitu ya, yang tanpa ada dalil, kesana dan kemari. Karena agama itu mesti berlandaskan. Karena kata ulama, al-isnadu minad din. Isnad, sandaran itu dari agama. Kalau seandainya tidak ada sandaran, tentu banyak orang yang berkata sesuai semau dewek, semua perutnya, kan gitu. Nah, janganlah antum campakkan kepada orang-orang yang hanya filosofis, filsafat, mantik dan lain sebagainya, jauh dari kebenaran. Karena dengan sering diucapkan, sehingga semua orang meyakini yang salah itu jadi benar jadinya. Sebagai salah satu contohnya adalah, saya mau tanya dulu kepada ikhwah sekalian. Otak itu ada di mana? Akal itu letaknya di mana? Di hati. Tapi kebanyakan orang sekarang akal ada di mana? Udah menjadi suatu keyakinan ada di otak, betul kan? Padahal itu menyelisihi apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tapi karena udah sering mendengar dari mana, numpuk, akhirnya menjadi suatu keyakinan yang tidak bisa diragukan lagi.
Akal itu ada di otak, di sini. Akal itu ada di sini. Akal di sini. Udah menjadi suatu keyakinan yang dibenarkan oleh semua orang. Betul? Padahal itu menyelisihi apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulullah ya. Jadi tingkatan yang pertama melawan syaitan adalah melawan apa yang dilemparkan oleh syaitan dari berbagai macam godaan-godaan dan subhat-subhat yang menghilangkan keteguhan hati kita, keyakinan hati kita, baik melalui internet maupun langsung ngobrol, berdiskusi, berjidal. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di antara perkara yang sangat penting yang membantu kita untuk sampai kepada tingkatan keteguhan hati, keyakinan hati adalah menolak, menepis berbagai macam lintasan dan godaan-godaan yang menjadi penyebab kita itu menjadi ragu-ragu. Maka apabila kita menepisnya dari hati kita, maka akan mewariskan dengan sebab itu keyakinan yang teguh, kokoh pendirian pada apa yang diyakininya. Setuju? Setuju? Setuju, ya. Kemudian tingkatan yang kedua, melawan syaitan pada suatu perkara yang dilemparkan oleh syaitan dari berbagai macam syahwat. Apabila kita melawan syaitan dari pintu syahwat ini, kita melawan, karena orang yang memiliki ilmu tapi syahwatnya menggebu-gebu, nanti seolah-olah orang berilmu tapi tidak memiliki ilmu. Maka kita harus melawan dorongan syahwat. Kita udah mengetahui ilmu, tapi kita dibiarkan syahwat kita, seolah-olah kita tidak memiliki ilmu. Maka kita lawan setan pada apa yang dilemparkan kepada syahwat kita. Kalau kita bisa melawannya, maka akan mewariskan adanya kesabaran. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawziyah, kepemimpinan di dalam agama itu dapat diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Maka kesabaran bisa menepis syahwat dan keinginan-keinginan yang rusak. Sabar, 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 dan terus sabar. Bisa menepis syahwat-syahwat yang menggejolak. Keinginan-keinginan pingin ngobok-ngobok orang lain, pingin mencemoohkan orang lain, pingin menghina orang lain. Tahan, 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 jangan diungkap. Insya Allah berpahala. Daripada udah terlontar, ya kalau terlontar, tergoda oleh syaitan berarti kita tinggal minta maaf. Aduh saudaraku, saya sudah kelepasan ngomong pada dulu begini, saya begini, mohon maaf ya. Saya telah begini kepada antum, saya begini, minta maaf, kan gitu kan? Karena seperti itu namanya, kita bukan malaikat selalu tergoda dengan rayuan bisikan syaitannya. Padahal kita sudah tahu ilmu tentang gak boleh menggunjing misalnya ya. Tapi ternyata kita menggunjing. Itu kan dari syahwat sebenarnya. Syahwat yang dilemparkan oleh syaitan biar kita itu menjadi orang yang zalim kepada diri kita sendiri. Udah tahu gak boleh, kita harus merapat-rapat pintu-pintu yang mengarah kepada kekerasan hati dengan berbuat dosa. Terus kita ngobrolin orang. Kalau mau menasehati bukan dengan diobrolkan ketika orang yang berbuat salah. Kita omongin, itu bukan nasihat, itu namanya ghibah. Kita seharusnya tidak demikian. Itu jadi pahala bagi yang berbuat salah. Karena kan kita menggunjing itu kan ada kesalahan dari saudara kita, betul enggak? Syahwat di situ timbul.
dibujuk rayu oleh setan untuk ngomongin yang berbuat salah. Kalau kita tepis, kalau kita lawan, membutuhkan kesabaran kan? Betul gak? Membutuhkan kesabaran, sabar untuk menahan diri dan untuk tidak latah ucapan kita. Ya, seperti itu. Itu perlawanan kita. Karena perlawanan kita dengan syaitan yang selalu terus membuntuti kita, terutama bagi orang yang sudah mengenal sunnah, akan disibukkan dengan hal-hal yang lain. Kalau sudah bertauhid, sudah bersunnah, berbuat maksiat, syahwat yang menggejolak, yang menggebu-gebu. Nah, maka kesabaran itulah yang menepis syahwat dan keinginan-keinginan yang buruk. Keyakinan, keteguhan hati, ilmu adalah yang menolak berbagai macam keraguan-raguan. Jadi cara yang kedua untuk menumbuhkan keyakinan dan merealisasikan keyakinan apa? Menepis atau melawan syaitan. Melawan syaitan. Godaan-godaan syaitan yang dilemparkan oleh syaitan berupa perkara yang samar-samar dan juga berkenaan dengan gejolak syahwat. Sehingga orang dengan syahwat itu orang yang punya ilmu juga kayak orang tidak punya ilmu. Kemudian yang ketiga, cara menumbuhkan keyakinan yang ketiga adalah tekad yang kuat untuk beramal dalam rangka menggapai keridhaan Allah. Tekad yang kuat untuk beramal dalam rangka menggapai keridhaan Allah Jalla wa'ala. Dia maju untuk menggapai keridhaan Allah tanpa dihitung-hitung untung dan rugi. Kalau seandainya dia tidak maju, menunda-nunda untuk beramal soleh, nantilah mau tobat, nanti saya mau sodakoh, nanti saya mau saum, dilihat untung rugi di dalam berdakwah, lihat untung rugi, gak akan maju-maju untuk berdakwah, untuk beramal soleh. Beda untuk bisnis bersama manusia, berbisnis dengan bersama Allah berbeda. Itu harus semua kita harus tahu hal yang demikian itu. Apalagi bagi kita para penuntut ilmu, bagi kita para pegiat dakwah, jangan dipikir-pikir untuk beramal soleh gitu dengan perhitungan untung rugi. Kalau begitu akan terlewatkanlah hari-hari untuk beramal soleh, sehingga dia tidak ketinggalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Maka seorang hamba yang dibutuhkan adalah untuk maju, untuk menggapai ridho Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan al-ihtimam bil amal yurithu al-fikrah. Memperhatikan amalan akan mewariskan pikiran. Wal fikrah turithul ibrah. Pikiran akan mewariskan pelajaran. Wal ibrah turisul hazm. Dan pelajaran akan mewariskan tekad. Nah, ya, atau keteguhan. Wal hazm yurisul azm. Dan keteguhan akan mewariskan tekad. Wal azm yurisul yakin, dan tekad akan mewariskan keyakinan. Wal yaqinu yurisul ghina, keyakinan akan mewariskan kekayaan. Wal ghina yurisul hub, dan kekayaan akan mewariskan rasa cinta. Wal hub yurisul liqa, rasa cinta akan mewariskan keinginan untuk bertemu. Itu yang ketiga. Kiat yang ketiga. Adapun kiat yang keempat adalah menyelisihi syahwat dan keinginan-keinginan jiwa. Jadi untuk merealisasikan keteguhan hati atau sifat yakin, menyelisihi syahwat dan bagian-bagian jiwa. Kenapa? Karena seseorang apabila tenggelam dengan syahwatnya,
mengikuti godaan-godaan syaitan, bagaimana dia akan mendapatkan keteguhan hati? Bagaimana dia akan mendapatkan keyakinan hati dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Surga yang penuh kenikmatan, yang membuat orang-orang soleh menebus barang dagangan Allah yang mahal dengan jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Kalau seandainya kita tenggelam dengan sholat, bagaimana kita bisa meniru orang-orang yang terdahulu dari kalangan salaf kita? Kalau seandainya kita tenggelam dengan syahwat dan juga mengikuti godaan-godaan syaitan, bagaimana kita mendapatkan keteguhan hati? Bagaimana kita mau bisa mendapatkan keteguhan hati? Seolah-olah surga itu ada di hadapan kita. Terus ngaji, karena biar sesuatu yang gaib bisa dilihat nyata. Seperti beginilah, kemarin lah contohnya. Ketika sholat Jum'ah, dengan ada janji-janji dari DKM, dengan adanya tekun yang nyata kelihatan, ramai sampai ke atas. Padahal Allah telah menjanjikan lebih daripada tekun. Betul gak? Lebih daripada tekun. Lebih daripada tekun. Itulah karena kelemahan keyakinan dengan apa yang gaib. Semuanya hanya diinikan oleh yang nyata saja. Hadiah-hadiah yang kelihatan oleh mata. Padahal bonus-bonus pahala, hadiah-hadiah yang Allah janjikan, itu suatu keyakinan, sebuah janji yang tidak akan pernah menyelisihi apa yang dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini gambaran lah gitu, gambaran gitu. Gitu, seperti itu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, pangkal ketakwaan itu adalah menyelisihi jiwa. Kalau kita selalu terus memperturutkan jiwa, bagaimana kita meraih ketakwaan? Maka seukuran kita meninggalkan jiwa kita yang diinginkan oleh jiwa kita, seukuran itu pula kita akan menggapai keyakinan. Kita akan menggapai keteguhan hati, kekokohan, pendirian. Adapun yang kelima, yang terakhir, adalah yang terakhir untuk menggapai keyakinan, untuk meraih keyakinan adalah merenungkan dalil-dalil yang menyampaikan kepada keyakinan, keteguhan hati, ya, keteguhan hati, ya, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk minta keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau seandainya sifat keyakinan ini ada di dalam hati, disertai dengan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan hati seseorang itu tidak akan terombang-ambing. Akan selalu hati seseorang itu tenang dalam rangka merealisasikan keimanannya, bukan ikut-ikutan. Yang kalau ngaji, ya ngaji itu udah suatu prinsip. Saya ngaji gitu. Saya baca Al-Qur'an, saya ibadah puasa, saya tilawah Al-Qur'an, enggak melihat orang. Karena keyakinan yang teguh ini dapat pahala nih ngaji. Gitu. Ya, jadi kita mesti merenungkan. Jadi untuk menumbuhkan keyakinan
atau merealisasikan keyakinan adalah merenungkan dalil-dalil yang bisa menyampaikan kepada keyakinan. Semakin banyak bukti-bukti yang kita dengar, yang kita pikirkan, yang kita saksikan, maka itu akan semakin menambah keimanan kita, semakin akan menambah keteguhan hati kita. Semakin kita sering ngaji, itu tumbuh keyakinan yang tidak sama dengan orang yang jarang ngaji. Ngaji lagi. Iya, kita tahu ini penyebab yang menyebabkan biar bisa tumbuh keyakinan. Karena keyakinan orang, umat Islam itu berbeda-beda, tergantung bisa memahami dalil, merenungkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hal-hal yang benar, itu semakin tumbuh keyakinan di dalam hatinya. Dan ini suatu perkara yang nyata yang bisa kita saksikan. Banyak sekali perkara yang kita alami di dalam kehidupan kita, yang kita saksikan dan yang tidak kita saksikan, kita bisa meyakininya. Kita bisa meyakininya. Intinya, keyakinan itu bisa diraih dengan al-musyahadah, melihat setelah kita tahu, atau dengan cara pertama kali dengan cara melihat, menyaksikan, atau dengan cara datangnya berbagai macam dalil, sehingga teguhlah itu merupakan suatu kebenaran yang tidak bisa dilawan. Gitu. Itu merupakan suatu yang tetap, yang kokoh, yang tidak bisa diragu-ragukan. Walaupun hal itu merupakan suatu kebatilan yang tidak ada hakikatnya. Tapi karena dengan sebab terus melihat, terus juga banyak juga sumber-sumbernya yang ngomongin, jadilah itu perkara yang batil juga dianggap benar, yang tidak masuk ke keraguan lagi akan kebenaran yang diinformasikan. Itu dalam kehidupan nyata saja bisa seperti itu. Ya, banyaklah gitu ya. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Misalnya, kan? Dalam kenyataan. Makanya musuh-musuh Islam dan menghembuskan dengan berbagai macam cara siang dan malam untuk menghiasi kebatilan itu menjadi indah. Makanya kata ulama salaf, iyyaka wa ara'ar rijal wa in zahrafuhu laka bil qaul, alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nar. Hati-hati kamu dengan retorika para cendekiawan yang memulas kata-katanya, yang membuat tertipu banyak orang. Iya, tanpa dalil. Tapi kata ulama, alaika bi asari man salaf, wajib bagi kamu mengikuti asar-asar salaf. Wa in rafadakan nas, walaupun banyak manusia yang menolak kamu. Semakin ditolak, orang yang sudah tumbuh keimanannya masuk ke dalam hatinya, semakin kuat, semakin ini, tidak terombang-ambing. Tapi orang yang kurang keimanannya, semakin ada orang yang menolak, melempem, lemah, terbawa. Contohnya, kita pernah mendengar ada orang yang baru hijrah misalnya, tapi setelah hijrah balik lagi kepada komunitasnya. Apa? Kenapa? Kurangnya keyakinan, lemahnya keyakinan. Karena kelemahan keyakinan, nanti gimana ya? Saya tidak ada pekerjaan kalau begitu. Saya yang biasa enak-enak, aduh gimana ini? Karena lemah keyakinan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin jadi 5 cara untuk merealisasikan keyakinan.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.